Oke, sekarang kita demo aplikasi bimbingan DPA ya. Ini kertas konsultasi ke dosen penasihat akademik ya, yang sederhana aja. Jadi ini pertama kita masuk dulu ke admin ya. Sebelum itu saya jelaskan di sini perannya ada 3, yaitu super admin yang mengelola list biodata dosen. Dia bisa melihat list biodata dosen. Di sini belum ada yang ngelis ya. Terus DPA dia yang mengatur DPA, siapa dosen dan mahasiswanya. Terus fakultas dia yang input fakultas. Terus prodi, terus data user dia yang input. Nah, itu peran untuk super admin. Kalau untuk mahasiswa dia hanya mengajukan form konsultasi sama mengupdate biodata ya. Terus dosen dia hanya bisa melakukan atau membalas merespon konsultasi dari mahasiswa ya. Kita coba dari mahasiswa dulu ya. Kita sambil ini ada fitur impersonate ya, jadi bisa kita langsung login dari sini. Nah, di sini kita coba login sebagai mahasiswa teknik informatika. Nama mahasiswanya mahasiswa A, NIM-nya ini, statusnya mahasiswa ya. Nah, ini emailnya, kita login. Nah, sekarang kita sebagai mahasiswa A ya, berpura-pura menjadi sebagai mahasiswa A. Nah, pertama kita data dulu, karena belum ada pendataan jadi munculnya form pendataan biodata ya. Nah, ini mahasiswanya sesuai dengan yang sedang login ya, mahasiswa A. Alamatnya misalnya Jalan Jambi, terus fotonya bebas, ini contoh ya. Oke, terus perempuan misalnya, terus tanggal lahir bisa di sini 12/12/200 misalnya ya. Terus nomor HP 21 gitu, 1958. Oke, kalau sudah selesai kita simpan biodata. Nah, maka dia tidak akan muncul form lagi karena biodata kita sudah lengkap. Nah, kalau kita klik biodata di sini, formnya hilang. Jadi karena kita sudah melengkapi biodata. Oke. Jadi kita sebagai mahasiswa A, kita mau mengajukan konsultasi. Nah, ini dosen kita belum ada. Kalau ini belum ada dosen, berarti belum disetting sama admin. Berarti kita pergi ke admin, setting dulu. Kita tadi sebagai mahasiswa. Nah, dosennya siapa? Dosennya dosen A, mahasiswa yang bisa konsultasi mahasiswa A misalnya. Nah, kita buat, simpan. Nah, sudah ada datanya ya. Berarti kita coba lagi ke mahasiswa A, kita login sebagai mahasiswa A, kita konsultasi, kita cek, oh sudah ada. Nah, ini jadi ini juga formulir kertas dosen ini akan muncul jika statusnya revisi, selesai, atau belum pernah melakukan konsultasi. Nah, ini kita belum pernah ya, jadi makanya formnya muncul. Nah, kita pilih dulu dosen yang sudah disetting tadi, terus ini kita, terus pesannya apa, topiknya gitu. Tidak ada MK yang sesuai dengan semester sekarang. Nah, bukti ya, ini dokumen ini sebagai bukti ya. Kirim buktinya, misalnya buktinya misal buktinya itu ini aja lah, laporan keuangan misalnya ya. Ini bentuknya bebas, boleh PDF, boleh foto, boleh apa. Terus status ini nggak bisa diubah karena status pengajuan pertama itu adalah pending. Nah, kalau sudah lengkap kita kirim. Nah, tuh formulir nggak muncul lagi kan, karena kita mempunyai status pending. Jadi
Kita tunggu respon dari dosen DPA kita tersebut. Oke, kita tinggalkan sebagai mahasiswa A. Nah, sebaliknya kita masuk sebagai dosen ya. Kita masuk sebagai dosen A ya. Tadi sudah di setting dosen A sama mahasiswa A. Nah, di sini ada notif 1, berarti ada satu kertas konsul yang pending. Kita klik. Oh ya, pertama biodata dulu, sorry. Biodata dulu, kita lengkapin dulu biodata dosennya. Karena di sini kita sebagai dosen A, jadi dosen A tersebut harus melengkapi biodata dulu. Jogja, tanggal lahir misalnya 1/11/11 19. Nah, misalnya dosen laki-laki, fotonya ini misalnya ya, bebas lah. Fotonya, nomor HP-nya ini mana tadi 08, nomor HP. Terus bidang keahliannya apa? Teknik informatika misalnya ya. Simpan biodata, maka tidak ada formnya lagi karena biodata sudah lengkap. Nah, kita cek kertas konsul yang pending, ada satu di sini, kita cek. Nah, ini dia. Ini mahasiswa A tadi mengajukan konsultasi, itu TRS saya tidak ada MK yang sesuai dengan semester sekarang. Lihat bukti, cek. Oh, misalnya ini buktinya ya, misalnya ini kan contoh. Oke, berarti kita balas. Nah, kita balas. Silahkan ke bagian ICT Prodi kamu sekarang bilang mau revisi KRS semester sekarang. Oke, kalau sudah, ini pesannya ya. Ini bukti bisa dicek juga di sini, klik. Nah, bisa ya. Kalau sudah, ini pesan dari dosennya. Ini kan artinya selesai ya. Nah, kita buat selesai. Berarti kita anggap, si dosen menganggap ini selesai. Nah, sip, selesai. Kita balik ke sini, ke kertas konsul pending tidak ada lagi karena sudah kita balas tadi, dan angka satunya, notif satunya nggak ada juga, di sini juga kosong. Nah, ada di riwayat. Nah, di sini riwayat yang sudah selesai. Ini nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa diedit, nggak bisa, dia hanya melihat saja apa pesan dari mahasiswa, apa yang dibalas oleh dosen, dan ini statusnya selesai. Oke, kita tinggalkan sebagai dosen, berarti dari dosen sudah clear, tinggal kita ke mahasiswa, kita ngecek konsul saya kemarin gimana gitu ya. Nah, di sini kita ngecek, oh sudah dibalas, berarti kalau seperti ini. Nah, ini jawaban dari dosen. Silakan ke bagian ICT prodi kamu sekarang ya. Ini sesuai dengan yang tadi si dosen balas ya. Nah, dan statusnya selesai. Oke, kira-kira seperti itu. Projectnya ini sederhana ya. Oke, terima kasih.